Kalau di sini profilnya profil bagian. Kita bagiannya dari reaktivitasnya 200 dpa, berarti ini baja. Diperjelas tadi dengan ini profilnya W 410 kali 60 patch length 410 kali 60. Hasil akhir dari perhitungan ini, jadi perhitungan ini dipecah menjadi 3. Kalau secara manual dihitung akibat beban terpusat, akibat beban merata di titik B sampai D, kemudian beban di merata dari titik D sampai E. Yang mana nanti hasil akhirnya adalah ini 4,86 negatif, kemudian 11,98 negatif dan 5,09. Jadi pertambahan antara displacement akibat beban overload atau beban terpusat di titik A, kemudian akibat beban terdistribusi merata dan akibat beban terdistribusi merata di ujung. Ya, karena di sini turun, jadi di sini ada perubahan. Jadi banyak metode yang bisa dipakai untuk menentukan displacementnya. Kalau kita menghitung secara manual, saya akan berikan cara bagaimana perhitungannya ketika menggunakan aplikasi dalam hal ini Subdora Industri. Pertama kita buka dulu softwarenya, pusatnya. Untuk tampilan seperti ini. Beberapa tipe sub akan berbeda tampilannya, tapi pada umumnya akan sama seperti ini. Ini screening model. Yang perlu diperhatikan di sini, saya pakai versi 22 tipe ultimate. Jadi ada berbagai macam, walaupun mungkin ada yang sama versi 22. Di sini mungkin bukan lagi ultimate, tapi ada tiga kategori kalau tidak salah, basic, advanced, dan ultimate. 4 atau 3, kalau saya ada 3 ya. Ada basic, advanced, dan ultimate. Jadi silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Lihat di gsi.com atau .co.id bisa buka artinya. Apa? Lapas. Letak. Hujan. Ya, letaknya juga. Hujan. Bahan distributor. Ini jaket itu pakai. Ganti bajunya. Celana. Betul. Pakai celana. Harusnya dari 9 kan? Kalau sesuai jadwal ngaji dulu. Selanjutnya ketika kita memilih di model akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada tampilannya akan berbeda ya, dari tipe start, ada yang 22. Kalau yang 22 seperti ini tapi lebih kurang hampir sama. Seingat saya versi di bawah 22 atau yang lebih awal-awal itu tidak ada satuannya di sini. Atau tidak ada juga level materialnya. Yang ada tampilannya ini. Yang pasti ada blank, return bin, 2D trace, truss, 3D trusses, 3D press, dan 3D frame. Yang lainnya opsional biasanya, tergantung dengan tipe subnya. Jadi yang ada yang beberapa mungkin kalau di advance yang tidak ada yang ini, di ultimate ada. Jadi tergantung dengan kategori subnya ya. Tapi prinsipnya yang sampai sini setahu saya sampai 3D frame ini selalu ada. Jadi di atasnya ada semua, yang ini ada, yang di bagian bawah-bawahnya mungkin akan mengikuti tergantung dengan tipe subnya dan versi subnya. Pertama kita perhatikan satuan yang kita gunakan. Di sini di soalnya tadi satuannya kilonewton per meter. Berarti satuannya kita bisa pakai yang ada unsur kilonewton, meter, dan C. Ini Celsius. Di situ ada berbagai macam. Kalau Amerika mereka pakainya pounds, inci, sama Fahrenheit. Kita bisa pakai untuk pembebanan kilonewton ataupun kilogram. KGF ini kilogram force. Untuk satuan beban yang kilonewton, satuan panjangnya meter, satuan waktunya, satuan temperaturnya pakai Celsius. Yang umum kita pakai di Indonesia. Celsius ini untuk
kalau nanti memperhitungkan defleksi atau lanjutan akibat beban temperatur, ya itu baru Celsiusnya digunakan. Kalau tidak. Kita bisa memilih di sini apakah blade only atau beam. Kalau ini sebaiknya atau mudahnya pilih yang beam saja kalau mau lebih gampang, atau bisa juga yang blade only. Kita pilih yang beam saja. Di sini akan muncul tampilan number of spans atau jumlah bentangan dan span length-nya, panjang bentangnya. Kalau kita lihat di sini terbagi menjadi 4 bentang, karena dari A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke E. 1, 2, 3, dan 4. Jadi terbagi menjadi 4 span atau bentangan. Atau sebenarnya juga bisa menjadi 3 A ke B, B ke D, dan D ke E. Untuk sub-sub yang tipe raba itu tidak bisa mengontrol atau melihat defleksi di titik yang mau ditinjau, dalam hal ini titik C. Tapi kalau yang baru dari A ke B, D ke D, dan D ke E itu sudah bisa. Tapi yang untuk versi lama biasanya A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke E. Saya pakai yang sesuai yang lama, A ke B. Jadi ada 4 elemen, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian span lainnya, bentangnya A ke B 3, B ke C 3, C ke D, dan sebagainya terusnya. Bentangan ini kita lihat yang paling panjang sebaiknya. Jadi sesuai kebutuhan, yang paling banyak atau yang paling panjang. Kalau saya biasanya lihat yang paling panjang dan yang paling banyak untuk memudahkan pengeditannya nanti. Karena yang paling panjang 3 dan yang paling banyak juga 3, supaya tidak terlalu banyak yang diedit. Kalau bentangannya hampir sama, kebetulan di sini 3, jadi kita pilih yang 3 saja. 3. Kemudian di sini ada restraint. Kalau baru pakai setiap titiknya akan mendapatkan nanti tumpuan. Lalu jenisnya default saja oke. Akan muncul tampilannya lebih kurang seperti ini. Ada 3D dan 2D. Saya hapus 2D-nya. Tadi dari A ke B 3 meter, B ke C 3 meter, C ke D 3 meter, dan D ke E 2 meter. Kita lihat bentangannya. Jadi untuk pemilihan dengan posisi beam tadi, dia akan menempatkan koordinat 0,0 di tengah-tengah bentangnya. Jadi kalau tadi kita pilih A, B, B, D, dan D, B, titik C-nya tidak ada. Karena kita tadi menjadi bagi 4, jadi ada 4, 1, 2, 3, dan 4. Koordinatnya akan ditempatkan di titik 0. Jadi dari A ke B, B ke C ini, atau dari A ke titik C itu sama dengan 6 meter. Jadi 0,0 ini dilihat di sini, di sini koordinatnya. Jadi titik C ini dia memberikan koordinat 0,0, yang mana searah kanan kiri itu X dan ke atas bawah itu Z. Kanan kiri X, ke atas bawah itu Z. Titik C di sini koordinatnya di X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya 0, atau Y-nya sama dengan 0 semua ini. Titik A, kalau kita lihat dari gambar, titik A dari titik B itu sama dengan 6 meter. Sehingga dari titik C ke titik A ini sama dengan minus 6 meter. Karena di sini koordinat 0,0-nya ada di, atau koordinat globalnya ada di D, di titik C. Sehingga dari A ke C itu sama dengan minus 6, dan B ke C itu sama dengan minus 3. Minus 3. Kemudian dari C ke D posisi 3, karena dari C ke D jaraknya 3, dan C ke E ini di sini karena kita tadi sama, jadi masih 6. Sementara kalau kita lihat soalnya, C ke D, C ke E ini sama dengan 5. Berarti itu harus kita modifikasi menjadi 5. Caranya dengan cara klik kanan di lembar kerjanya, kemudian edit grid data, kemudian modify sampai muncul tampilan seperti ini. Yang kita mau edit adalah yang di titik E, sehingga yang kita ubah saja di titik E, di mana jarak dari titik E dan ke titik C adalah 5 meter. Kita ubah menjadi 5, kemudian di blue to grid lines.
lalu klik OK dan sekali lagi. Harusnya kalau sistemnya berjalan ini akan menjadi koordinatnya 5. Tapi di sini masih 6, dicoba lagi. Biasanya ada ada error, jadi dicoba terus sampai menjadi 5 ya. Sudah betul geser ya, artinya sudah jadi 5. Kelihatan juga sudah tidak presisi. Jadi kayak ini, jadi harusnya di titik ini sampainya S-nya sama dengan 5 benar. CPT di sini 5, dari sini 3, di sini 3, di sini 3 ya dari koordinatnya. Kemudian di titik A ini tidak ada tentuan, di titik C tidak ada tentuan, dan di titik B tidak ada tentuan, dan tentuan di titik B ini ada sendi, ini sendi rollnya. Kalau kita lihat gambarnya di saat ini, yang di A malah sendi, di B roll, C roll, D roll, dan E roll. Tadi kalau kita lihat yang B harusnya sendi, yang D ini tetap roll. Jadi ini kita modifikasi lagi, bisa kita klik area atau join yang mau dirubah. Jadi di sini diklik seperti itu atau digeser seperti ini, namanya drag. Kemudian yang T dan yang E, yang mana yang kita mau ubah karena di sini sudah roll di titik D, jadi titik D-nya saya tidak sedekat. Titik D sudah tidak dimodifikasi lagi. Kemudian setelah dipilih yang mau dipastikan diganti, kita pilih assign, join, kemudian restrain. Ini yang titik. Jadi translasi ini perpindahan yang lokasi. Jadi yang tadinya ada tumpuan sekarang menjadi titik atau tidak memiliki tumpuan. Lalu yang B itu di situ sendi ya. Assign, join, restrain sama pilih yang sendi. Secara strukturnya sudah benar. Sekarang pembebanannya. Sebelum kita masuk ke pembebanan, kita lihat dulu materialnya ya. Di sini E-nya 209 Pascal, B-nya 216 10/6 mm pangkat 4. Kemudian itu profil penampangnya adalah W410 dikali dengan 60. Cara pembuatannya kita harusnya nanti sebelum ini harusnya define dulu masalah. Define, kemudian pilih material. Akan muncul seperti ini. Ada pilihan 400 PSI, 4000 PSI dan yang di bawah, yang di atas ini material beton, yang di bawah ini material baja. Di beberapa saat ada material satu lagi yang baja ulangan, kalau ini baja struktur. Perlu diingat, di sini satuan yang digunakan adalah gigapascal. Ini gigapascal, yang mana gigapascal itu sama dengan 200.000 MPa atau megapascal. MPa sama dengan Newton per milimeter persegi, sehingga ini kita ubah dulu ke yang ada Newton dan milimeternya. Newton milimeter, baru kita define lagi material. Karena materialnya banyak, kita bisa sebenarnya ini kita edit atau kita add copy material atau add material. Tapi add copy material saja lebih mudah. Lalu kita namakan material yang kita mau pakai, misalnya baja atau BJ. Kemudian ini bisa diisi. Ini satuan yang dipastikan Newton millimeter. Karena kalau di beberapa saat yang lama ini unitnya tidak diganti di sini, tapi di sini. Kemudian yang baru ya, jadi ada pilihannya di sini. Kalau yang lama di sini pilihannya. Kemudian kita sesuaikan dengan parameter yang kita isi tadi. Bajanya 200.000 megapascal atau 200.000 Newton per milimeter persegi. Jadi elastisitas ini dalam satuan MPa karena Newton milimeter.
Yang lainnya bisa diabaikan. Kemudian ini juga bisa diabaikan sebenarnya, tapi saya lebih menyarankan di sini dulu untuk analisis itu. Ingat, nama material kita adalah BJ. Akan muncul tampilan BJ, kemudian klik OK. Setelah itu kita lagi di sini. Parameter yang berikutnya adalah inersia. Inersianya 216 kali 10 pangkat 6. Materialnya baja W4060. Jadi kalau standar harusnya kita pilih define, kemudian section properties, frame section. Lalu kita misalnya mau cari di baja, import to properties, pilih wireframe. Kemudian kita cari di sini ada berbagai macam tipe-tipe baja. Tipe-tipe baja yang sudah standar. Ada berbagai macam pilihan di sini. Ini standar Amerika ya. 410 kali 60. Cari saja ya. W 410 kali 60 tadi. Kalau dilihat tidak ada di sini ya, datanya tidak ada, itu bisa kita abaikan. Nah, karena tidak ada, jadi kita bisa memodifikasi sesuai dengan yang kita inginkan dengan parameter yang kita tahu tadi, inersianya 216 kali 10 pangkat 6. Dengan cara add new properties, kemudian dipilih jangan still, kita pilih yang under. Lalu akan ada tiga, kalau yang beberapa saat ini 3 atau 2 ya. Pilih yang general, lalu kita pilihkan atau kita isi di sini momen inersianya tadi. Momen inersianya tadi 216 kali 10 pangkat 6. 216 kali 10 pangkat 6. 10 berpangkat itu kalau di beberapa aplikasi menggunakan kode E, jadi pangkat 6. 216 kali 10 pangkat 6 itu sama dengan 216 pangkat 6 itu sama dengan 216 pangkat 6. Yang ini dengan inersi yang 33 ya. 33 berarti sumbu kuatnya ada di yang berdiri. Yang ini bisa kita gunakan isi 0 saja. Dan kita pilih oke. Nah, perlu diperhatikan kita bisa menuliskan nama materialnya atau nama profilnya. Tadi W410 kali 60 misalnya. Jadi ini diabaikan saja karena kalau bukan di general section, jadi kalau kita klik di sini, kita isikan ini, maka dia akan mempengaruhi nilai yang tadi dengan ininya. Kemudian kita ganti dengan material yang tadi kita sebut atau E-nya tadi, yang mana kita tadi menuliskan BJ, yang BJ sama dengan 200 mPa. Ketika satunya ini mm, jadi yang di sini tadi satuannya dalam mm pangkat 4. Jadi inersia itu pangkatnya 4 kan, modulus section pangkat 3. Jadi ini harus ada dasar juga tentang mekanika bahannya. Materialnya sudah muncul. Sectionnya WF 4060. Lalu selanjutnya adalah kita mendefinisikan beban yang akan diberikan di strukturnya dengan cara memberikan define, kemudian load pattern. Load patternnya karena ini hanya ada di struktur biasa, jadi cukup ini saja yang kita pakai. Kemudian yang paling penting di sini dijadikan 0. Lalu dimodif. Pastikan pada analisis struktur yang bukan kondisi real, pastikan ininya sama dengan 0. Oke. Lalu selanjutnya load case-nya, load pattern-nya. Kombinasi. Load case, load pattern. Ya, sudah cukup. Kemudian cara memberikan beban ke titik-titik atau ke elemennya. Tadi dilihat di sini ada beban terpusat sebesar 70 kN.
Karena kita bicara 70 kN, berarti kita harus berubah satuannya lagi menjadi kilonewton dan meter. Karena nanti beban terpusat tegangan lakinya tidak 80 kN per meter. Pastikan satuannya sudah benar. Kemudian di sini yang mau diberikan beban, bisa digerak seperti ini, bisa diklik seperti ini. Lalu pilih assign, kemudian join loads, lalu forces. Jadi kalau forces ini beban, kalau displacement ini displacement atau perubahan disposisi ya. Kita pilih forces untuk beban terpusatnya. Untuk sumbu XY-nya, jadi dia menggunakan sumbu X sama Z. Berarti sumbu Z yang kita pakai untuk arah atas bawah. Nilainya tadi berapa? 70 ya? 70 kN. Nah, karena di sini koordinat sistemnya adalah global, berarti dia menganggap yang ke atas itu positif, yang ke bawah negatif. Sehingga di sini harus kita tambahkan negatif supaya menjadi ke bawah. 70 km ke bawah. Kalau tadi 70 positif, tanda tangannya ke atas. Kemudian untuk beban perbandingan ratanya, karena dari B ke C, C ke D, D ke E ini sama semua, maka prime itu bisa kita pilih, bisa dipilih seperti ini atau di drag begini. Pokoknya yang mana yang kita mau berikan beban terpusat terbagi merata. Kemudian kita pilih, kemudian dengan catatan sama buat nilai bebannya. Kita dengan cara yang sama sign, kemudian frame loss, lalu kemudian distributed atau distribusi beban terdistribusi merata. Nilainya tadi 80 kN per meter. Kita isikan di sini 80 kN per meter. Kalau ini bebannya trapezoidal ya, ini ada beban trapezoidal. Kalau uniform ini berarti sepanjang yang kita pilih itu bebannya akan sama seragam 80. Untuk ini kita tidak memberikan beban negatif. Kenapa? Karena arah direksinya atau arah bebannya itu sudah sesuai graviti atau ke bawah, arah gravitasi ke bawah. Tapi kalau kita misalnya rubah beban sininya atau seperti tadi X, maka dia searah sumbu X ke kanan. Tapi karena default gravity, berarti ini akan otomatis dia di bawah. Nah, seperti ini. Ini 80 kN ke bawah. Yang tadi terpusat kalau mau lihat display dan not show element ini ya. Beberapa saat mungkin beda-beda namanya, tapi biasanya show load kan, juga ada show loadnya. Jadi yang frame-nya sudah ada beban sebagai merata, kemudian di sini juga ada beban terpusat. Jadi kantorkan semuanya biasanya saya lupa gimana. Berarti tidaknya ini ya, yang objek load. Untuk kantorkan semuanya. Kebetulan ini hanya satu beban mati atau dead load. Nah, karena kita bukan struktur brutal atau baja, jadi bebannya cukup satu saja. Jadi bentuknya sudah sama persis dengan yang ada di sini. Selanjutnya kita lakukan analisis atau perhitungan struktur mulai punya set analysis option. Karena kita punya hanya sumbu X dan Z saja, berarti kita pilih yang ini. Kalau yang lain ini tentang semua rugi, akan memakan banyak memori karena yang tidak perlu itu begitu. Kemudian ini saja dan oke. Lalu analyze lagi dan run analisis atau analisis. Defaultnya akan ada cash atau modal. Modal ini kita gunakan kalau mempertimbangkan atau menghitung beban akibat dinamis atau vibrasi atau gempa. Karena kita tidak memperhitungkan vibrasi, jadi yang modal ini bisa kita tidak aktifkan atau menggunakan cash. Misalnya menggunakan cash. Lalu sudah itu kita bisa run now. Biasanya default yang akan diminta
kita save di mana filenya. Dan sudah di tempat lain, jadi saya tulis nama, lalu di save, kemudian di running. Ini aplikasinya jadi agak lambat. Kalau laptopnya makin tinggi harus lebih cepat. Defaultnya yang tampil default setnya atau bentuk deformasinya. Yang mana nilai deformasinya itu di sini harusnya di titik A. Itu nilainya 4,86, 11,98, 5,9. Cara melihatnya, kita bawa kursornya ke titik tersebut. Yang ketiga ya, yang ketiga. Ini dalam milimeter, ini contohnya meter. Jadi kita ubah dulu ke milimeter. Nilainya beda ya, 17. Kemudian di sini 11 harusnya. Di sini ternyata umumnya 41. Kemudian yang di sini 15, sekian. Bisa. Kenapa beda? Karena satu elemen balok di SAT 2000 dia itu menggunakan metode matriks. Yang mana metode matriks kalau kita satu elemen balok dari A ke B di sini itu akan menghitung 9 kali 9, di mana salah satunya parameternya adalah dihitung rendutan akibat gaya aksial. Jadi kalau misalnya balok begini tertekan, maka itu akan berpengaruh terhadap panjang pendeknya material, terutama untuk penampang luasannya. Sehingga ini harus kita modifikasi dengan cara klik di sini. Define-nya, section properties-nya kita modifikasi. Oh sorry. Tadi di sini kita masih default ya. Kalau default itu artinya section yang di sini tadi masih yang belum diganti sesuai dengan section yang kita inginkan. Di sini klik yang tadi, kemudian frame section ya, section yang masih sec 1 atau frame section 1. Sementara yang kita kerjakan tadi adalah yang 4 WF ya, WF akan namakan tadi WF. Jadi harus kita ganti dengan cara diklik di semua frame-nya atau belakangnya. Kemudian kita ganti dengan cara size, frame section, dan yang kita mau ganti atau kita gunakan. Sehingga di sini seperti itu. Sudah benar ya? Coba aja sini sudah benar. Kita lihat bebannya, displacement-nya 4,8642. Di sini tadi 11,98 sama ya. Yang ini 5,09 sama ya. Negatif itu ke bawah, yang positif itu ke atas. Di sini 5,90907. Yang di sini 11,98, di sini 4,86 sama persis. Yes. Jadi displacement-nya sama dengan manual. Kemudian bagaimana cara menampilkan reaksi perletakannya? Reaksi perletakannya sebenarnya kita bisa dari sini, lalu kemudian join, atau kalau tidak muncul di situ kemudian display, lalu show process traces, kemudian join atau F7. Karena tidak ada pilihan beban yang lain, jadi oke saja. Nah ini adalah besarnya beban sebesar 318,33 dan 391,67 kN atau reaksi perletakannya di A, di B, di ini, di D di sini. Dan untuk momen
untuk geser sendiri kita pilih ya frame ya. Kalau join dulu garis pergerakan dari dalam lainnya kita menggunakan yang frame. Untuk gaya geser kita pilih yang shell 22. Shell 22 kemudian pilih yang show values atau menentukan nilainya. Di sini kalau kita perbesar nilainya 70. Dulu 248 sekian, kemudian 160 dan 231 sekian. Untuk momennya sama seperti itu, cuma yang kita pilih adalah momen 73. Nilainya 210.000 kilonewton milimeter. Umumnya yang kita pakai kalau momen adalah kilonewton meter, jadi bisa baca 22 tambah jadi kilonewton meter. Sehingga menjadi 210 dan 160. Untuk membuktikannya gampang, kita tinggal mengalihkan beban P tadi di sini dan jarak di sini. Beban P-nya tadi 70 dikalikan jaraknya 3 meter, 70 kali 3 sama dengan 210 dan sama. Dan membuktikan di sini lagi, ini ada yang berlaku kalau overstack dan cantilever ya. Kemudian yang di sini 160, pembuktiannya adalah setengah tinggal kuadrat, setengah dikali Q-nya tadi 80, L-nya tadi 2 pangkat 2, 4. Setengah kali 80, 40 kali 4, 160. Jadi sama ya. Jadi ukuran diagramnya nanti seperti ini. Di beberapa sub yang lama-lama, yang negatif itu ada di bawah, yang positif ada di atas. Jadi kalau ini negatifnya ada di bawah, positifnya ada di atas. Jadi ukuran seperti itu untuk dengan menggunakan SAP 2000 untuk kasus yang ini. Nanti silakan dipelajari lagi untuk dieksplor lagi lebih lanjut. Ya, ini yang menggunakan SAP. Kita masuk sedikit di sini. Dari 3 momen atau respon atau persamaan 3 momen. Jadi dasarnya konsep analisis dalam 3 momen ini struktur yang yang memiliki lebih dari 2 tumpuan atau 3 tumpuan. Lebih mudah dihitung dengan menggunakan dari 3 momen ini. Konsepnya adalah kita mencari rotasi akibat beban luar, mencari rotasi akibat momen dan mencari rotasi akibat perpindahan. Kemudian dijumlahkan. Jadi rotasi di A ditambah rotasi di A yang ini dan ditambah rotasi yang di A yang ini. Kalau ada displacement, kalau ada beban luar dan kalau ada momen. Atau kalau dibentuk seperti ini, ini akibat beban luar, ini akibat momen, maka akan menghasilkan momen yang seperti ini. Diagram momennya. Lalu dasar diagram momen akibat displacement. Jadi bentuknya seperti ini, di mana kita mencari luasan momennya dikalikan titik beratnya. Jadi teorinya kalau luasan momen, yang mana jarak kalau yang A ini berpindah ke titik A1, maka yang C dia seyogyanya harus pindah ke T1 kalau terjadi displacement ya. Yang mana kalau bagi dengan batangnya sama dengan ini ya, jadi A ke A1 itu sama dibagi L1 sama dengan C ke T1 dibagi L2. Jadi seperti main buntut ya. Yang di atas naik, di bawah turun, di atas naik, di bawah turun. Konsepnya seperti itu juga. Apa kalau kita turunkan rumusnya kurang begini lah ya. Dikasih saja. Sehingga ketemu nanti persamaan rumus umumnya menjadi seperti ini. Momen di titik A dikali ini, momen di titik B dikali ini, dan ditambah momen dikali C, sama dengan luasan di bawah momen batang AB tadi dikurang luasan di bawah batang BC, ditambah elastisitas dikali dengan displacement kalau tidak ada berarti ini sudah terkait.
Nah, kalau kasusnya seperti ini, kita harus melihat juga kondisi batas yang ada di strukturnya. Jadi untuk di poin A dan di poin B ini sudah bisa kita hitung momennya dengan cara tadi ya kali punya prospek. Jadi otomatis beban momen di B ini sama dengan P kali L-nya. Kemudian yang A P kali L-nya dan ditambah dengan L kuadrat. Sehingga momen di titik A dan titik B ini sudah bisa ditemukan. Kemudian untuk overstack yang seperti ini tapi di ujungnya ada cantilever, maka kita buat seolah-olah ada sendi di titik A-nya atau di titik sini, kemudian ada kepanjangan inersia sebesar L0 atau LO. Yang rumusnya tetap sama dengan rumus yang sama, maka akan menghasilkan nanti bisa kita ketahui berapa nilai momen di titik-titiknya. Kemudian yang harus diingat juga untuk mencari reaksi perletakan di setiap strukturnya atau pembagian kiasnya. Jadi ini silakan dulu panjangnya pada ini. Yang mana luasannya ini kalau luasan momennya ini hiperbola seperti ini adalah 2/3 dari persegi yang hijau. Jadi yang biru ini adalah 2/3 dari yang hijau. Jadi contoh soalnya langsung biar pemahaman lebih mudah. Misalkan suatu strukturnya seperti ini, maka momen yang terjadi adalah seperti ini. Jadi yang momen ini, yang A1 ini, momen akibat beban terpusat. Kemudian yang ini akibat beban ini akibat beban terbagi merata. Ini akibat beban terbagi merata. Ini akibat beban terpusat. Ini akibat beban terpusat dari sampai D ya. Kemudian ini beban akibat terbagi merata pada benang B, C. Ada. Luasan momennya sendiri di sini 432, di sini 440, ini 288, ini 294. Kemudian momen maksimal yang di sini di 108. Ini kalau jadi kerjakannya ini kita potong dulu dari A ke B, kita cari reaksi pertahanannya, nanti ketemu momennya. Begitu juga D ke C, C ke D dan D ke C akibat beban terbagi merata. Kemudian kita lihat batas-batas yang sudah bisa kita hitung. Di sini kita lihat tumpuan sendi di ujung sini, kemudian di tumpuan D ini ada cantilever. Artinya di MA itu sudah pasti nilai momen sama dengan 0. Karena kondisi batas ketika dia sendi atau roll tidak ada momen. Jadi momen di A sudah pasti sama dengan 0. Kemudian di momen D karena di sini cantilever atau overstack, jadi sudah pasti dia P kali dengan L-nya atau 24 kali 1,5. Nilainya 36. Karena dia overstack jadi nilainya negatif. Jadi sudah pasti yang di titik D dan di titik A itu nilainya 0 dan negatif 36. Tinggal kita mencari berapa nilai momen di B dan di C. Dengan rumusan yang ini tadi, ya ini rumus umumnya. Kalau kita masukkan ke persamaan seperti ini lebih kurang. Untuk lebih lanjut mungkin ini bisa dilihat di bukunya Cuciawang, analisis struktur lanjut. Kalau mau belajar di dalam, jadi tentang AB dan BC, kemudian tentang BC dan CD. Jadi yang MA ini rumus umumnya ya, rumus umumnya. Jadi kalau tentang BC ini yang MA jadi MB. Jadi yang ini tetap ya rumusnya. Kemudian karena kalau B ke CD, B C dan CD yang MA ini dijadikan MB, yang MB jadikan MC, yang MC jadi MB. Nah kita masukkan ke sini, sehingga ketemu nanti nilainya sama dengan ini. MA nya ini kan sama dengan
nol. MA sudah diketahui nilainya nol. Nol kali ini sama dengan nol. Yang ini MJ-nya sudah diketahui minus 36. Jadi 36 dikalikan ini tentunya lebih kurang ada nilainya ya, angkanya bisa dikonversi ke sini. Sehingga nanti ketemu akhirnya lebih kurang seperti ini. Nah ini sebenarnya bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks. Kalau bentuk matriksnya lebih kurang benar kalau pakai B tambah 1,5 B sama dengan 1,5 ini kita tuliskan ini 1,5 ini 1,9 sekian ya maksudnya. Nah ini di sini yang di sini dan di sini ada variabel MB dan MC. MB kolom MC 6,4 MB tambah 1,2 MB. Kita tahu kalau matriks yang di sini kali yang di sini tambah dengan yang kali di sini 4 tambah 1,2. Ini 1,2 tambah 8,4. Jadi kalau kita dalam bentuk matriks yang ini ini kalau kita tuliskan dalam bentuk matriks dia menjadi seperti ini. Kalau kita gunakan penerapan karena ini sebenarnya sederhana jadi cukup dikurangkan atau dijumlahkan jadi untuk langsung bisa nilai-nilainya seperti ini. Tapi kalau banyak nanti variabelnya bisa pakai matriks ya, bisa Gauss Jordan ataupun metode lainnya. Itu umumnya sih pakai Gauss Jordan. Mencari lepas dan ada matriks. Lalu kita cari reaksi perletakannya di LHP, LDP dan FPD serta FDP-nya. Yang mana caranya adalah kita cari tadi konsepnya adalah reaksi ujung akibat beban yang bekerja. Reaksi ujung akibat beban bekerja berarti kita cari reaksi perletakan di sini dulu akibat beban bagaimana kali ini ketemunya lebih kurang 72. Yang ini karena ada dua beban akibat merata dan terpusat, jadi yang terpusat 40-40 yang merata 96-96. Yang ini 48 dan 24. Jadi di sini akibat bebannya ada reaksi perletakan per individunya seperti ini. Kemudian reaksi ujung akibat momen. Reaksi ujung akibat momen ini tadi sudah kita dapatkan ya sebelumnya di MB ini 215, di MC itu 147 dan di MD 1,36 negatif ya. Untuk mencari reaksi akibat di momen ujung adalah momennya dibagi dengan jaraknya. Jadi yang 215 ini dibagi 6, ketemunya lebih kurang ini 35, ya. Lalu dijumlahkan dari atas ke bawah. Ini atas ke bawah nanti kemudian RAB, RA yang berapa, RB yang berapa, maksudnya berapa dan seterusnya. Lalu dari persamaan ini kita teruskan sehingga bisa mendapatkan gambar diagram momen dan diagram geser turunan dari momen NX-nya. Jadi tadi yang kita itu adalah MB, MC dan MD. Yang ini bisa kita berdasarkan apa reaksi perletakan. Lebih kurang begitu untuk teori yang ini. Kemudian contoh berikutnya dengan kasus yang sama persis, hanya saja yang titik A tadi kita ganti dengan sendi. Jadi kalau kita ganti sendi, tadi teorinya di situ seolah-olah ada yang di titik A nya kita ganti menjadi sendi. Kemudian yang di titik ada pertambahan sebesar LO atau seolah-olah ada batang yang terjadi atau ada batang bayangan atau bayang maya ya, virtual di sebelahnya bentangnya. Sama seperti tadi bicara sebelumnya kondisi batas yang sudah diketahui. Kenapa di sini 0? Karena di sini dianggap seolah-olah sendi, kan? Kalau dianggap sendi maka ini nilainya 0. Sehingga ulang nanti nilainya kurang seperti ini.
penyuluhan harus menggunakan matriks, sebaiknya lebih mudah kalau menggunakan matriks kalau seperti ini. Sama penulisan matriksnya seperti tadi, kalau yang kosong ini berarti 0. Jadi kalau yang sebelumnya matriksnya ini ya 4,2, yang atas 2,0, yang bagian atas. Ini dikalikan MH, MB, MC dan MA, MB, MC. MC ini sama dengan 0. Jadi kalau kosong ini itu jadi 0. Kamunya lebih kurang seperti ini. Yang MA 0,36, yang MB 2,15, yang MC 1,4. Sudah gambarkan di chart sebelumnya. Yang perlu kita perhatikan, nilainya itu sama yang sebelumnya, nilainya tidak jauh beda. Ya, di 215, 147 dan 36. Di sini saja yang berbeda karena di sini ada driver, jadi dia menjadi momen bisa negatif 0,3. Lebih kurang itu untuk metode Clevron. Mungkin untuk lebih lanjut bisa dibaca di bukunya. Kalau saya sarankan pakai itu awal, karena itu yang paling umum atau yang populer untuk analisis buku. Final Paliwang. Atau buku-buku literasi yang lain. Ada yang versi bahasa Inggris, ada yang versi bahasa Indonesia. Silakan dicari. Inggris lah. Fokus ada kan? Amerika, bahasa Inggris atau satuan metrik. Kebetulan ini yang saya dapat yang metrik. Kayaknya Inggris lupa. Indonesia pasti lupa karena ada beberapa edisi ya. Tapi prinsipnya sama saja. Demikian untuk kuliah hari ini.